Di Rusia, perselingkuhan dianggap aib besar. Tapi di Indonesia, kata pelakor terdengar di mana-mana. Di televisi, di gosip tetangga, bahkan di meja makan. Aku baru pindah ke Indonesia 2 bulan lalu. Dan semua orang di sini bicara tentang satu hal. Pelakor. Aku pikir awalnya itu nama selebriti terkenal. Tapi ternyata itu mimpi buruk bagi banyak perempuan di sini. Di Rusia, perempuan bisa marah keras, tapi tetap setia. Di sini, perempuan terlihat sabar, tapi diam-diam menangis. Aku, Anastasia, bule Rusia, yang heran. Kenapa di negeri ini, cinta bisa direbut begitu mudah? Setelah hari itu, aku gak bisa berhenti mikir, kenapa kata pelakor bisa begitu menakutkan di Indonesia. Aku, Anastasia, bule asal Rusia. Aku datang ke negeri ini karena cinta. Cinta pada seorang pria bernama Raffi. Awalnya semua terasa sempurna. Udara tropis yang hangat, keluarga yang ramah, dan senyum orang-orang yang selalu menyapa. Tapi di balik semua keramahan itu, ada sesuatu yang membuatku pelen-pelen sadar. Di sini, cinta tidak hanya diuji oleh waktu, tapi juga oleh orang lain yang bisa muncul tiba-tiba. Aku pikir, pindah ke Indonesia berarti memulai hidup baru yang penuh kebahagiaan. Tapi, ternyata di balik senyum manis dan budaya sopan santun, ada kisah-kisah luka yang disembunyikan rapi. Dan dari sinilah perjalananku dimulai. Perjalanan seorang wanita asing yang mencoba memahami arti cinta dan kesetiaan di negeri yang katanya penuh kasih, tapi juga penuh ujian hati. Anastasia baru saja turun dari mobil yang berhenti di depan rumah sederhana di kawasan Jakarta Selatan. Hari itu panas, matahari menyengat, dan suara klakson kendaraan dari jalan utama masih terdengar samar-samar. Ia memegang koper birunya yang besar. Sementara Raffi, suaminya, sibuk membuka pintu pagar yang sedikit berkarat. Maaf ya sayang, belum sempat ganti pintu pagarnya. Nanti aku benerin, kata Raffi dengan senyum canggung. Anastasia tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Di Rusia juga ada pintu jelek, tapi dingin. Raffi tertawa kecil. Senang istrinya berusaha bercanda. Mereka baru menikah 2 bulan lalu. Setelah menikah di Moskow secara sederhana, Raffi membawa Anastasia ke Indonesia agar bisa tinggal dekat dengan keluarganya. Begitu masuk ke rumah, aroma masakan langsung menyeruak. Di ruang tamu, ibu Raffi sudah menunggu dengan senyum lebar. Anastasia, akhirnya sampai juga. Capek ya di pesawat? Anastasia mendekat, menunduk sedikit, dan menjawab dengan bahasa Indonesia yang belum terlalu lancar. Tidak terlalu capek, Bu. Saya senang bisa ke Indonesia. Senyum sang ibu makin lebar. Aduh, cantiknya, bule tapi sopan banget. Hari itu penuh dengan perkenalan dan tawa. Tetangga berdatangan membawa makanan. Anak-anak kecil memandangi Anastasia seolah sedang melihat selebriti. Semua terasa hangat, penuh sambutan. Tapi di balik kehangatan itu, Anastasia mulai merasa sesuatu yang aneh. Ia tak tahu pasti apa, tapi ada perasaan seperti sedang diamati, dinilai, dan diukur dengan standar yang belum ia pahami. Malamnya, saat ia duduk di teras bersama Raffi, mereka berbincang ringan. "Kamu suka tinggal di sini?" tanya Raffi sambil menyeruput teh manis. "Suka, orang-orang baik, tapi mereka banyak bicara," jawab Anastasia jujur. Raffi tertawa. "Hahaha, itu biasa. Orang Indonesia suka ngobrol. Semua hal dibahas." Anastasia menatap langit. Di Rusia, orang hanya bicara hal penting. Di sini, semua orang ingin tahu tentang semua orang. Raffi tidak menjawab. Ia tahu istrinya sedang beradaptasi. Ia sendiri masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana dua dunia yang berbeda
bisa disatukan. Keesokan harinya, Anastasia diajak ibunya Raffi ke arisan ibu-ibu komplek. Ia agak ragu, tapi ikut saja karena ingin mengenal lingkungan barunya. Di sana, meja dipenuhi makanan dan suara tawa. Namun, di antara obrolan ringan, telinganya menangkap satu kata yang sering diulang. Pelakor, salah satu ibu berkata dengan nada tinggi. Kamu tahu nggak, si Wulan? Suaminya direbut sama cewek dari kantornya. Gila nggak sih? Pelakor zaman sekarang makin berani. Semua tertawa dan berkomentar, tapi Anastasia tidak paham. Ia berpaling ke ibu Raffi dan berbisik pelan. Pelakor itu siapa, Bu? Ibu Raffi kaget sebentar, lalu menahan tawa. Oh, itu istilah orang sini. Artinya, perebut laki orang. Cewek yang suka ambil suami orang lain. Anastasia terdiam. Oh, itu ada banyak di sini. Ibu Raffi tersenyum canggung. Hehe. Ya, katanya begitu. Sekarang sering di TV. Selesai acara, sepanjang jalan pulang Anastasia tidak berhenti berpikir. Di Rusia, kalau seseorang berselingkuh, orang itu akan dijauhi. Tapi di Indonesia, seolah menjadi bahan gosip yang bisa dibicarakan sambil tertawa. Ia tidak mengerti bagaimana hal seberat itu bisa dianggap lucu. Malamnya, saat Raffi sedang menonton televisi, Anastasia duduk di sebelahnya. Di layar, sebuah acara gosip sedang menayangkan berita tentang artis yang rebut suami orang. Raffi, kenapa TV di sini selalu bicara tentang itu? Tanyanya polos. Raffi melirik sekilas, lalu menjawab santai, ya, karena orang suka nonton sayang, drama begitu bikin rating naik. Di Rusia, tidak begitu. Kalau ada orang berselingkuh, orang tidak mau tahu. Itu memalukan. Raffi hanya mengangkat bahu. Beda budaya. Mungkin Anastasia tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai penasaran. Keesokan harinya, ia mencari di internet arti kata pelakor. Ia membaca banyak artikel, komentar, bahkan meme. Semakin dibaca, semakin aneh rasanya. Banyak orang yang marah pada pelakor, tapi tidak pada pria yang berselingkuh. Ia mengernyit. Kenapa? Perempuan yang disalahkan, pria juga salah. Hari-hari berikutnya, Anastasia mulai bertanya kepada teman men baru yang ia kenal di lingkungan rumah. Suatu sore, ia duduk dengan tetangga muda bernama Dita di warung kopi depan gang. Dita, aku mau tanya, kalau di sini banyak suami selingkuh? Dita tertawa. Haha ya, banyak sih. Tapi bukan cuma suami. Kadang istrinya juga. Anastasia menatap serius. Kenapa tidak bercerai saja? Dita tersenyum getir. Gak semudah itu, Tasya. Di sini, kalau perempuan cerai, hidupnya susah, dicap buruk. Orang bilang gagal jadi istri. Anastasia terdiam lama. Kata-kata itu menancap dalam pikirannya. Ia merasa seperti melihat sisi lain dari masyarakat yang tampak ramah itu. Sisi di mana perempuan harus menahan luka hanya demi menjaga nama baik. Malamnya, Raffi melihat Anastasia menatap kosong ke layar laptop. Kenapa sayang? Sayang, kok bengong? Raffi, katanya pelan. Aku pikir Indonesia hangat dan baik. Tapi kenapa banyak orang perempuan yang sedih karena suaminya selingkuh? Raffi tersenyum kecil. Itu cuma sebagian kecil sayang. Jangan terlalu dipikirin. Setiap negara punya masalahnya sendiri. Tapi aku tidak pernah dengar di Rusia ada istilah seperti pelakor. Di sana, kalau suami selingkuh, perempuan bisa marah besar. Tidak takut kehilangan. Raffi menghela napas. Ya, di sini beda. Kadang orang terlalu takut dengan omongan. Anastasia mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, rasa penasaran itu tumbuh jadi keinginan untuk tahu lebih banyak. Ia mulai membaca cerita-cerita di forum wanita Indonesia. Ia terkejut membaca begitu banyak kisah istri
yang bertahan meski diselingkuhi dengan alasan anak, keluarga, atau malu pada tetangga. Malam demi malam, Anastasia makin sulit tidur. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Seakan-akan cinta di negara ini punya banyak lapisan. Ada cinta, kesabaran, tapi juga ketakutan. Beberapa hari kemudian, saat Raffi pergi bekerja, Anastasia diajak tetangganya ikut ke acara ulang tahun. Ia datang dengan senyum, mencoba menyesuaikan diri. Namun di tengah acara, ada ibu-ibu yang berbisik sambil meliriknya. Itu loh bulenya Raffi. Cantik ya? Pantes aja, Raffi dulu pernah jadi playboy. Kata itu membuat Anastasia tersentak. Ia tidak tahu maksudnya. Saat pulang, ia bertanya pada Raffi, "Kamu dulu playboy?" Raffi tertawa gugup. "Siapa yang bilang begitu? Cuma gosip, sayang. Gosip bisa jadi benar." Nada suaranya datar, tapi tajam. Raffi terdiam. Untuk pertama kalinya, Anastasia terlihat tidak tersenyum sama sekali. Malam itu, mereka makan dalam diam. Anastasia menatap suaminya dengan tatapan yang penuh tanya. Ia tidak tahu apa yang harus dipercaya. Di tempat tidur, Raffi memeluknya dan berkata pelan, "Sayang, aku tahu kamu kaget sama budaya di sini. Tapi tolong, jangan pikir semua orang jahat ya." Anastasia menghela napas. "Aku tidak pikir semua jahat, tapi aku lihat banyak orang takut bicara kebenaran. Mereka diam, walau disakiti. Itu yang aku tidak mengerti." Raffi tidak menjawab. Ia tahu istrinya sedang mencoba memahami dunia yang benar-benar berbeda. Beberapa hari setelah itu, Anastasia mulai menulis di buku catatannya. Kebiasaannya sejak dulu, ia menulis dalam bahasa campuran antara Inggris, Rusia, dan sedikit Indonesia. Di negara ini, banyak perempuan yang kuat tapi tidak bersuara. Mereka menangis tanpa air mata. Mereka tertawa di depan orang lain, tapi hatinya retak. Aku ingin tahu kenapa cinta di sini penuh luka yang disembunyikan. Ia menutup bukunya, menatap keluar jendela, melihat langit Jakarta yang mulai senja. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang. Suaranya lembut, tapi menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia, Anastasia merasa bingung antara kagum dengan kehangatan negeri ini dan sedih melihat banyaknya kisah cinta yang tidak bahagia. Hari itu menjadi awal dari pencariannya. Pencarian seorang bule yang bukan hanya ingin memahami bahasa dan makanan Indonesia, tapi juga cara orang di sini mencintai dan bertahan di hatinya. Mulai tumbuh satu pertanyaan besar yang tak bisa ia abaikan. Apakah kesetiaan di sini masih dianggap suci, atau sudah jadi bagian dari permainan cinta yang semua orang diamkan? Ia menatap Raffi yang sedang tertidur pulas di sampingnya, lalu berbisik pelan, "Aku harap kamu bukan seperti yang mereka ceritakan." Malam itu, suara jangkrik di luar jendela terdengar samar, dan lampu kamar perlahan redup. Tapi dalam pikirannya, pertanyaan itu belum juga padam. Dan dari sinilah kisah Anastasia di negeri baru benar-benar dimulai. Sejak malam itu, Anastasia tidak bisa tenang. Kata-kata Raffi dulu, playboy terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba tidak peduli, tapi rasa penasaran dan curiga pelen-pelen mulai tumbuh. Raffi sendiri tampak biasa saja, tetap berangkat kerja, tetap ramah, dan selalu bersikap manis. Tapi Anastasia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Pagi itu, Raffi berangkat lebih awal. "Sayang, aku ada meeting pagi. Kamu sarapan aja dulu. Nanti aku pulang sore," katanya sambil mencium kening Anastasia. Anastasia hanya mengangguk. Begitu pintu tertutup, ia duduk lama di meja makan sambil menatap cangkir teh yang belum disentuh. Ia tidak tahu kenapa, tapi pikirannya berat. Ia membuka ponsel dan mencoba mencari akun media sosial Raffi.
Ia belum pernah bener-bener kepo soal itu, tapi sekarang rasa ingin tahunya tak tertahan. Setelah menelusuri beberapa foto lama, ia menemukan satu akun lama yang masih aktif. Di sana, ada foto Raffi dengan seorang perempuan, rambut panjang, wajah manis, dan caption yang berbunyi, "Kamu selalu jadi rumahku." Anastasia menelan ludah. Foto itu diunggah 2 tahun lalu. Ia tidak mengenal perempuan itu. Tapi di kolom komentar, banyak teman Raffi yang menulis, "Balikan lagi nih, langgeng ya kalian." Ia menatap layar lama. Perasaan campur aduk antara marah, sedih, tapi juga bingung. Ia tidak tahu apakah foto itu diunggah sebelum atau sesudah Raffi mengenalnya. Tapi di hatinya, rasa percaya mulai goyah. Siang hari, ibu Raffi datang membawa makanan. "Anastasia, ibu bawain sayur asem sama tempe orek. Kamu suka kan?" "Kan?" Anastasia tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu." Saat mereka makan bersama, ibu Raffi mulai bercerita tentang masa lalu Raffi. Tanpa sadar, menambah kebingungan di kepala Anastasia. Dulu itu, Raffi sempat pacaran sama anak kantor. Cantik juga, tapi ya hubungan mereka nggak beres. Ceweknya, katanya nikung temannya sendiri. Pokoknya ribet deh. Anastasia berhenti mengunyah. Nikung temannya. Ibu Raffi mengangguk santai. "Iya, istilah orang sini pelakor kecil-kecilan lah. Tapi udah lama sebelum dia kenal kamu." Perut Anastasia tiba-tiba terasa mual. Ia tersenyum kaku dan mengangguk, pura-pura tenang. Tapi di dalam hatinya, amarah mulai muncul. Begitu ibu Raffi pulang, Anastasia langsung menutup pintu dan duduk di sofa dengan wajah pucat. Jadi, benar dia pernah punya hubungan seperti itu. Gumamnya pelan. Sore hari, Raffi pulang membawa bunga mawar kecil di tangan. "Sayang, aku beli ini di jalan, katanya bagus buat di meja ruang tamu." Anastasia tidak menjawab. Ia menatap bunga itu lama, lalu berkata pelan, "Aku lihat akun media sosial kamu." Raffi berhenti di tempat. "Akun yang mana?" "Yang lama. Ada foto kamu dengan perempuan. Kamu bilang dia rumahmu." Raffi terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. "Sayang, itu dulu. Jauh sebelum aku kenal kamu. Aku udah hapus semuanya dari hidupku. Tapi kamu gak pernah cerita. Aku dengar kamu dulu playboy dan kamu pernah diselingkuhi. Atau kamu yang selingkuh." Nada suaranya tajam, tapi matanya penuh luka. Raffi menatap istrinya dengan wajah lelah. "Tasya, aku gak mau bohong. Aku pernah salah. Pernah deket sama cewek lain waktu masih pacaran dulu. Tapi aku gak pernah main-main sama hubungan kita. Aku udah berubah." Anastasia menunduk. "Kamu bilang semua orang di sini suka gosip. Tapi ternyata gosip kadang benar." Raffi mencoba memegang tangannya, tapi Anastasia menolak. "Aku cuma mau tahu, kenapa kamu bisa selingkuh? Di Rusia, kalau orang cinta, dia nggak akan cari yang lain." Raffi menarik napas pelan. "Kadang bukan karena nggak cinta, tapi karena nggak ngerti cara dijaga. Aku waktu itu muda, egois. Aku pikir semua bisa aku atur. Tapi aku salah." Anastasia tidak menjawab. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Malam itu, rumah terasa dingin. Suara TV menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Anastasia menatap langit-langit kamar sambil memikirkan banyak hal. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua laki-laki sama? Apakah dimanapun, cinta selalu punya celah untuk dikhianati? Beberapa hari berlalu. Raffi mencoba memperbaiki suasana, tapi Anastasia tetap dingin. Ia mulai menghabiskan waktu dengan membaca dan menulis. Ia juga mulai ikut kelas bahasa Indonesia di kampus kecil dekat rumah. Di sana, ia bertemu beberapa teman baru,
termasuk Nadia, wanita Indonesia berusia 35 tahun yang tampak dewasa dan bijak. Nadia adalah dosen paruh waktu yang juga pernah bekerja di perusahaan besar. Saat Anastasia mulai terbuka tentang rasa herannya terhadap budaya pelakor, Nadia tersenyum pahit. Kamu tahu, Tasya, di sini banyak perempuan bertahan dalam pernikahan yang retak. Mereka diam karena takut. Takut apa? Tanya Anastasia. Takut kehilangan segalanya. Takut anaknya dicap anak broken home. Takut dianggap gagal, takut keluarga malu. Anastasia menatapnya lama. Tapi, kenapa diam? Di Rusia, perempuan bisa marah, bisa cerai, bisa mulai lagi. Nadia tersenyum miris. Di sini, marah bisa bikin orang dijauhi. Cerai bisa bikin kamu dicibir. Jadi banyak yang memilih pura-pura bahagia. Kata-kata itu mengguncang hati Anastasia. Ia pulang dengan pikiran kacau. Ia mulai melihat sekeliling. Para tetangga yang tampak harmonis ternyata sering bertengkar. Diam-diam, ibu-ibu yang tertawa di arisan ternyata menyimpan air mata. Malam itu, ia duduk di teras sendirian. Angin malam berhembus pelan. Ia menatap ke arah rame-rame yang lampunya mulai padam satu persatu. Di sini, cinta banyak diam, tapi luka juga banyak disembunyikan. Katanya pelan. Ketika Raffi keluar menghampiri, Anastasia langsung berkata, tanpa basa-basi, "Aku ingin jujur, Raffi. Aku takut." Raffi menatapnya kaget. Takut apa? Takut kamu suatu hari jadi seperti yang lain. Diam, tapi punya rahasia. Raffi mendekat, memegang tangannya. Sayang, aku gak sempurna, tapi aku gak akan nyakitin kamu. Aku tahu, kamu datang Jojo ke sini buat aku. Aku janji, gak akan sia-siain itu. Anastasia menatap matanya lama. Janji mudah diucapkan, tapi aku sudah lihat banyak janji di sini berakhir dengan air mata. Suasana hening. Raffi tahu tak ada kata yang bisa langsung membuat istrinya percaya. Beberapa hari kemudian, Anastasia menulis lagi di buku catatannya. Aku mulai mengerti, bukan hanya tentang pelakor, tapi tentang luka yang diam-diam jadi bagian dari budaya. Aku tidak tahu, apakah ini tentang wanita atau tentang manusia yang takut jujur. Di kampus, Nadia menawarinya ikut acara diskusi wanita. Anastasia setuju. Di sana, ia mendengarkan banyak kisah. Seorang istri yang suaminya selingkuh, tapi tetap bertahan karena anak. Seorang wanita yang dicap pelakor, padahal ia tidak tahu pria itu sudah menikah. Setiap cerita membuat Anastasia sadar. Kenyataan tidak sesederhana kata, benar dan salah. Sepulang dari acara itu, ia duduk di halte kecil sambil menunggu ojek. Ia melihat seorang ibu menggendong anak kecil. Wajahnya lelah, tapi tetap tersenyum. Di belakangnya, seorang pria menatap ponsel sambil tertawa-tawa. Entah sedang chatting dengan siapa. Pemandangan itu membuat hati Anastasia sesak. Ia mulai berpikir, mungkin semua orang di sini sedang berjuang, tapi dengan cara yang berbeda. Saat ia sampai di rumah, Raffi sudah menunggu di ruang tamu. Kamu dari mana? Diskusi perempuan, jawabnya singkat. Oh, Raffi terlihat canggung. Aku masakin kamu nasi goreng. Anastasia menatap piring nasi goreng di meja. Ia tahu Raffi berusaha keras memperbaiki hubungan mereka. Ia duduk pelan, lalu berkata lembut, aku nggak tahu apakah di sini semua laki-laki sama. Tapi aku mau percaya kamu beda. Tapi tolong, jangan sembunyikan apapun dari aku. Raffi mengangguk. Aku janji, Tasya. Aku nggak akan bohong. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, mereka makan bersama lagi tanpa pertengkaran. Tapi di hati Anastasia, rasa waspada belum benar-benar hilang. Ia masih mencoba memahami dunia barunya. Dunia di mana cinta tidak hitam putih. Dan kesetiaan tidak selalu terlihat di permukaan. Malam itu, sebelum tidur, Anastasia menulis satu kalimat terakhir di bukunya. Di Rusia, orang bisa bertengkar,
tapi tetap setia. Di Indonesia, orang terlihat sabar, tapi bisa menyembunyikan luka. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, kehilangan seseorang atau pura-pura tidak kehilangan apapun. Ia menutup buku itu, menatap wajah Raffi yang sudah tertidur di sampingnya. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Aku ingin percaya kamu, tapi aku juga ingin tahu siapa kamu sebenarnya." Dan malam itu, dengan pikiran yang belum tenang, Anastasia sadar satu hal, bahwa perjalanannya memahami cinta di negeri ini baru saja dimulai. Sudah hampir 3 bulan, Anastasia tinggal di Indonesia. Dari awalnya bingung dengan semua kebiasaan dan bahasa, kini ia mulai terbiasa dengan suara motor yang lewat di depan rumah setiap pagi, aroma sambal di dapur, dan sapaan ramah para tetangga. Tapi ada satu hal yang masih belum bisa ia pahami. Cara orang Indonesia membicarakan hubungan orang lain. Setiap kali kumpul bersama ibu-ibu komplek, telinganya selalu menangkap kata yang sama, pelakor. Awalnya, ia kira itu nama makanan atau merek baju. Tapi, setelah beberapa kali mendengar nada marah dan sindiran yang menyertai kata itu, ia mulai penasaran. Suatu sore, ketika sedang duduk di teras bersama Raffi, Anastasia membuka obrolan yang sudah lama ia tahan. "Raffi, kenapa di sini orang-orang sering bicara tentang pelakor?" tanyanya pelan dengan logat khas Eropanya. Raffi yang sedang mengupas mangga menatap istrinya sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, itu cuma gosip sayang, nggak usah didengerin. Tapi aku dengar banyak perempuan takut dengan itu. Di Rusia, jarang sekali orang rebut pasangan orang lain." Raffi meletakkan mangga di meja. "Ya, mungkin karena di sini beda. Nastya, orang suka ngomong, suka ikut urusan orang lain. Tapi, nggak semuanya begitu." Anastasia hanya mengangguk. Meski dalam hatinya masih belum puas, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gosip. Beberapa hari kemudian, ia melihat sendiri sesuatu yang membuatnya mengerti, sekaligus membuatnya marah. Siang itu, Raffi terlambat pulang kerja. Biasanya ia selalu memberi kabar lewat pesan. Tapi kali ini tidak. Anastasia mencoba menelepon, tapi tak diangkat. Ia mulai cemas. Sekitar jam 9 malam, Raffi akhirnya pulang dengan wajah lelah. Anastasia lega, tapi juga curiga. "Kenapa kamu gak balas pesan aku?" tanyanya langsung. Raffi menghela napas. "Tadi rapat, terus makan malam sama klien. Aku lupa, klien perempuan?" Raffi menatapnya heran. "Kok kamu tanya gitu?" Anastasia menunduk. "Tadi siang aku lihat di Instagram. Temanmu upload foto, kamu duduk di restoran sama perempuan." "Oh itu, iya. Salah satu klien. Cuma kerja, Nasta. Jangan mikir yang aneh-aneh." Nada Raffi terdengar datar. Tapi bagi Anastasia, ada sedikit perubahan yang membuatnya tidak tenang. Ia tidak terbiasa dengan ketidakterbukaan. Di Rusia, jika seseorang terlambat atau ada urusan dengan lawan jenis, mereka biasanya jujur sejak awal. Tapi di sini, semuanya terasa samar. Keesokan harinya, ketika ia pergi ke warung dekat rumah, 2 ibu-ibu kompleks sedang mengobrol dengan suara pelan tapi tajam. "Kamu tahu nggak, suaminya bule itu sering makan bareng sama cewek kantor," katanya. "Ah, masa? Kasihan ya. Bule nggak tahu kalau di sini banyak perempuan yang suka goda suami orang." Anastasia mendengar itu jelas. Dadanya panas, tapi ia berpura-pura tidak mendengar. Ia pulang sambil membawa kantong belanja dengan tangan bergetar. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia percaya pada Raffi. Tapi di sisi lain, ia mulai takut kalau ucapan orang-orang itu benar. Malamnya, ketika Raffi pulang, suasana di rumah terasa dingin. Anastasia diam saja, tidak menyiapkan makan malam seperti biasanya. "Sayang,
Kamu kenapa? Tanya Raffi lembut. Aku cuma capek. Jawab Anastasia singkat. Raffi mendekat, mencoba meraih tangannya, tapi Anastasia menepis pelan. Aku dengar banyak hal hari ini. Aku nggak tahu mana yang benar. Tapi aku nggak mau dibohongi. Raffi terlihat kesal. Kamu dengar dari siapa? Dari orang-orang. Mereka bilang, kamu dekat dengan perempuan di kantor. Raffi menatap istrinya dalam diam selama beberapa detik. Anastasia, kamu mau percaya gosip atau aku? Pertanyaan itu membuat Anastasia terdiam. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Ia ingin percaya. Tapi rasa asing di negeri ini membuatnya sulit membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Ia merasa seperti orang buta yang sedang mencoba memahami dunia baru. Tapi setiap kali ia merasa hampir mengerti, ada saja yang membuatnya ragu. Beberapa hari berikutnya, hubungan mereka mulai terasa renggang. Anastasia lebih sering diam. Raffi juga jarang bercerita seperti dulu. Namun di balik semua itu, Raffi sebenarnya merasa bersalah. Bukan karena ia berselingkuh, tapi karena ia tahu istrinya mulai merasa kehilangan rasa aman di tempat baru ini. Suatu malam, Raffi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa sekotak kecil kue kesukaan Anastasia. Nastia, ayo makan bareng. Aku bawa sesuatu, katanya dengan senyum. Anastasia hanya melirik sekilas. Kamu marah terus gitu, bikin aku sedih. Tahu nggak? Lanjut Raffi pelan. Ia duduk di sebelah istrinya. Aku tahu, kamu kaget dengan budaya di sini. Orang-orang memang suka ngomong, tapi nggak semua yang mereka bilang benar. Anastasia menatap suaminya. Di Rusia, kalau orang bicara buruk tentang seseorang, biasanya ada alasan. Tapi di sini, semua orang seolah tahu segalanya. Padahal tidak. Raffi mengangguk. Ya, mungkin begitu, tapi kamu jangan biarin itu ngerusak hubungan kita. Hening, hanya suara kipas angin yang berputar pelan di ruangan itu. Anastasia akhirnya membuka suara. Aku cuma takut, Raffi. Aku jauh dari keluargaku. Aku cuma punya kamu. Kalau aku kehilangan kepercayaan sama kamu, aku nggak punya siapa-siapa di sini. Raffi langsung memeluknya. Kamu nggak akan kehilangan aku. Aku janji. Pelukan itu seolah mencairkan kebekuan di antara mereka. Tapi jauh di dalam hati, Anastasia tahu. Rasa ragu itu belum sepenuhnya hilang. Malam itu, ia menatap keluar jendela ke langit Jakarta yang penuh lampu. Ia berpikir, mungkin benar kata orang. Cinta bukan hanya tentang dua hati, tapi juga tentang bagaimana bertahan di tengah suara-suara yang berusaha memecahkannya. Beberapa minggu kemudian, Anastasia mulai mencoba membuka diri lagi. Ia mengikuti kegiatan PKK, belajar masak-masakan Indonesia, dan mulai bisa bercanda dengan tetangga. Tapi gosip tetap saja berputar di sekelilingnya. Kali ini bukan tentang Raffi, tapi tentang dirinya. Katanya, bule itu sombong ya, jarang keluar rumah. Dia nggak sombong. Mungkin malu ngomong bahasa kita. Bule, tapi suaminya biasa aja. Ya, heran bisa nikah. Ucapan-ucapan itu menyakitkan. Meski diucapkan dengan nada santai, Anastasia mulai sadar bahwa di sini terkadang yang menjadi masalah bukan hanya cinta, tapi juga pandangan orang lain terhadapnya. Ia merasa seperti sedang diuji setiap hari, harus tetap ramah, harus sabar, dan harus menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Suatu sore, ketika ia sedang menyapu halaman, seorang tetangga muda menghampirinya. Bu Anastasia, saya mau minta maaf ya. Waktu itu saya sempat ikut ngomongin ibu. Saya nggak tahu ibu bisa dengar. Anastasia tersenyum lemah. Tidak apa-apa, saya juga masih belajar mengerti Indonesia. Tetangga itu tersenyum malu. Saya senang ibu baik. Saya pikir orang luar negeri cuek. Anastasia tertawa kecil. Di Rusia, kami juga punya masalah sendiri. Cuma mungkin di sana orang lebih banyak diam. Percakapan singkat itu membuatnya sadar
Mungkin ia tidak perlu sepenuhnya mengerti semua hal. Cukup memahami bahwa setiap tempat punya cara sendiri menghadapi kehidupan. Malamnya, Anastasia duduk di samping Raffi sambil menyeruput teh hangat. Ia menatap wajah suaminya yang tenang. "Raffi, aku mulai paham sekarang." Raffi menoleh. "Paham apa?" "Bahwa di sini orang bicara bukan selalu karena benci. Kadang karena mereka nggak tahu." Raffi tersenyum. "Nah, itu baru istri aku yang hebat." Anastasia ikut tersenyum. Tapi di balik senyum itu, masih ada sedikit kekhawatiran yang belum hilang. Rasa takut bahwa suatu hari, gosip yang dulu hanya omongan kosong, bisa menjadi kenyataan. Ia belum tahu bahwa di bab berikutnya, ketakutannya itu akan diuji lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa minggu setelah suasana mulai membaik, kehidupan Anastasia dan Raffi kembali berjalan seperti biasa. Anastasia mulai menikmati keseharian di Indonesia. Ia belajar memasak rendang, ikut pengajian kecil di lingkungan rumah, dan bahkan sudah bisa bercanda dengan ibu-ibu komplek. Meskipun logatnya masih kaku, namun di tengah semua hal itu, sesuatu yang tak diharapkan mulai muncul. Semuanya berawal dari pesan singkat yang tidak sengaja dilihat Anastasia di ponsel Raffi. Hari itu, hujan turun deras. Anastasia sedang membereskan ruang tamu ketika ponsel Raffi berbunyi. Ia tidak bermaksud mengintip, tapi layar ponsel menyala dengan notifikasi yang cukup mencolok. "Terima kasih ya Mas Raffi, tadi makan malamnya enak banget." Pesan itu datang dari seseorang bernama Clara. Anastasia menatap layar ponsel itu cukup lama, sampai suara Raffi dari kamar mengejutkannya. "Nastia, kamu lihat ponsel aku?" Anastasia menoleh cepat. "Ada pesan masuk. Aku cuma lihat siapa." "Oh, itu teman kantor," jawab Raffi cepat sambil mengambil ponselnya. Dia bantu urus presentasi tadi. Nada suaminya terdengar biasa, tapi Anastasia tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ia tidak bicara apapun lagi malam itu, tapi pikirannya kacau. Semalaman ia tidak bisa tidur, hanya memandangi hujan yang turun di luar jendela sambil memikirkan satu pertanyaan. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Keesokan harinya, Raffi berangkat kerja seperti biasa. Ia mencium kening Anastasia sebelum berangkat. Tapi kali ini, ciumannya terasa cepat. Tanpa kehangatan seperti dulu, Anastasia menatap punggung suaminya sampai hilang di balik pintu. Ada rasa takut yang belum bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya, Raffi semakin sibuk. Pulang semakin malam, sering bilang ada rapat tambahan atau proyek baru. Anastasia mencoba percaya. Tapi setiap kali ia membuka media sosial, rasa percaya itu sedikit demi sedikit terkikis. Sebuah foto muncul di story Instagram salah satu teman Raffi. Raffi sedang makan malam di restoran bersama seorang perempuan. Wajah perempuan itu sama seperti di profil Clara. Anastasia menatap layar ponselnya lama. Ia tidak ingin langsung menuduh, tapi dada terasa sesak. Ia merasa seperti sedang hidup di tengah bayangan, tidak tahu mana kebenaran, mana kebohongan. Sore itu, ia mencoba menelepon Raffi. "Raffi, kamu di mana?" Suaranya terdengar tenang, meski hatinya gelisah. "Masih di kantor sayang, ada lembur sedikit." "Sendirian?" "Iya." "Kenapa?" "Tidak apa-apa." Setelah menutup telepon, Anastasia menarik napas panjang. Ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Entah kenapa, kata "sendirian" dari Raffi terasa seperti kebohongan. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk berkunjung ke kantor Raffi tanpa memberitahu terlebih dahulu. Ia ingin memberi kejutan kecil, sekaligus memastikan perasaannya tidak salah. Saat tiba di depan gedung, ia menunggu di lobi sambil menatap layar ponsel, menunggu Raffi keluar. Tapi yang keluar lebih dulu justru seorang perempuan muda berpakaian rapi, rambut panjang terurai,
dan mengenakan parfum mahal. Anastasia mengenali wajah itu. Clara. Raffi keluar beberapa detik kemudian, berjalan di samping Clara. Mereka tertawa kecil, terlihat akrab. Anastasia berdiri mematung. Ia tidak bisa menahan rasa perih di dadanya. Dunia seakan berhenti sesaat. Ketika Raffi melihat Anastasia berdiri di sana, ekspresinya berubah panik. "Nastia, kamu ngapain di sini?" "Aku cuma mau kasih kejutan," jawab Anastasia pelan, menahan suaranya agar tidak bergetar. "Oh, ya ampun, kamu salah paham. Ini Clara, rekan kerjaku." Clara tersenyum kaku. "Halo, Mbak Anastasia. Saya cuma bantu Mas Raffi urus klien tadi siang." Anastasia hanya mengangguk. Ia berusaha tersenyum, tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Baiklah, aku pulang dulu. Sepertinya kamu masih sibuk." "Nastia, tunggu." Tapi Anastasia sudah berbalik. Ia tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Sepanjang perjalanan pulang, hatinya campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga bingung. Ia tidak tahu apakah harus percaya atau menyerah. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tamu dalam gelap, menatap kosong. Malam itu, Raffi baru pulang hampir jam 11. Wajahnya lelah. "Nastia." Anastasia tidak menoleh. "Kamu bohong." Raffi mendekat. "Aku nggak bohong. Aku sama Clara cuma kerja." "Aku bisa jelasin." "Kalau cuma kerja, kenapa kamu nggak pernah cerita? Kenapa kamu sembunyikan?" Raffi menghela napas panjang. "Aku cuma nggak mau kamu salah paham. Kamu gampang cemburu akhir-akhir ini." Anastasia menatapnya tajam. "Karena kamu kasih alasan untuk cemburu." Suasana menjadi tegang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka berdua bener-bener bertengkar. Raffi akhirnya keluar dari rumah untuk menenangkan diri, sementara Anastasia menangis sendirian. Malam itu, ia merasa benar-benar sendirian di negeri yang asing. Ia berpikir tentang keluarganya di Rusia, tentang ibunya yang dulu pernah berkata, "Cinta itu butuh kejujuran. Tanpa itu, kamu akan tersesat." Dan kini, ia merasa tersesat. Keesokan harinya, Raffi tidak langsung pulang usai kerja. Anastasia menunggu sampai larut malam. Saat ponsel berbunyi, jantungnya berdebar. Tapi pesan itu bukan dari Raffi. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan pesan. "Mbak, saya minta maaf. Saya nggak tahu Mas Raffi sudah menikah. Dia bilang cuma pacaran sama bule dari luar negeri." Anastasia menatap layar itu dengan mata membulat. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu. Tapi kalimat itu seperti petir yang menghantam kepalanya. Beberapa menit kemudian, Raffi masuk rumah. Wajahnya terlihat letih. "Aku capek banget hari ini," katanya sambil melepaskan sepatu. Anastasia menatapnya tanpa suara, lalu menunjukkan pesan di ponselnya. "Ini apa?" Raffi membeku. "Dari siapa itu?" "Kamu yang seharusnya jawab," bentak Anastasia. Suaranya bergetar. "Kamu bilang cuma kerja. Tapi kenapa ada yang bilang kamu pacaran?" Raffi mencoba mendekat, tapi Anastasia mundur. "Aku datang jauh-jauh ke sini, ninggalin semua hidupku di Rusia. Dan kamu malah bikin aku ngerasa kayak orang bodoh." Air mata mulai jatuh di pipinya. "Aku cuma pengen kamu jujur, Raffi. Sekali aja." Raffi duduk di sofa, menunduk lama. "Aku nggak pacaran. Tapi aku akui, aku sempat dekat sama Clara. Aku lagi banyak tekanan di kerjaan, dan dia sering bantu aku. Aku nggak punya niat buat nyakitin kamu, Nastia." Anastasia menatapnya, antara marah dan hancur. "Dekat? Kamu tahu nggak di negaraku, dekat itu bisa berarti pengkhianatan." Raffi tidak menjawab. Ia hanya diam. Wajahnya penuh penyesalan. Suasana rumah malam itu benar-benar sunyi. Anastasia masuk ke kamar tanpa berkata apapun lagi. Ia mengemasi beberapa pakaian
dan duduk di tepi ranjang. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tapi ia tahu satu hal. Ia butuh waktu untuk berpikir. Beberapa jam kemudian, Raffi mengetuk pintu kamar. "Nastya, aku minta maaf. Aku janji gak akan ngulangin. Aku bodoh. Aku cuma butuh kamu." Anastasia menatap suaminya dari balik pintu yang terbuka setengah. "Kamu tahu apa yang paling aku takutkan di Indonesia? Bukan panasnya, bukan makanannya, tapi kehilangan rasa percaya sama orang yang aku cintai." Raffi menunduk. "Aku rela kamu marah, asal jangan pergi." Anastasia menghela napas panjang. Ia lelah. "Biarkan aku sendiri malam ini." Pintu kamar tertutup pelan. Raffi duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang gelap. Ia tahu, kali ini masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan kata maaf saja. Sementara di kamar, Anastasia menangis dalam diam. Ia tidak tahu apakah cinta mereka bisa bertahan. Tapi satu hal yang ia sadari malam itu, perbedaan budaya tidak pernah sesulit perbedaan kejujuran. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Anastasia. Ia duduk di tepi ranjang dengan mata sembab, menatap koper kecil di lantai kamar. Suara hujan di luar jendela seperti ikut menambah berat pikirannya. Di dalam hati, ia terus bertanya, apakah cinta masih bisa menyelamatkan sesuatu yang sudah retak? Raffi tertidur di sofa ruang tamu dengan wajah lelah dan mata bengkak. Seharian tadi mereka tidak bicara, hanya keheningan yang memenuhi rumah kecil itu. Pagi datang perlahan. Anastasia bangun lebih awal, membuat teh tanpa semangat. Raffi terbangun saat mendengar suara cangkir di dapur. "Nastya," panggilnya pelan. Anastasia menoleh sekilas. "Kamu mau teh?" Raffi mengangguk pelan, lalu duduk di meja makan. Suasana canggung, tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Akhirnya, Raffi membuka suara. "Aku tahu kamu kecewa. Aku tahu aku salah." Anastasia meletakkan cangkir di depannya. "Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku capek, Raffi." Raffi menatap istrinya penuh rasa bersalah. "Aku udah hubungi Clara. Aku udah bilang semuanya ke dia. Aku nggak mau hubungan kerja apapun sama dia lagi." Anastasia menatap kosong. "Tapi yang rusak bukan hubungan kamu sama dia. Yang rusak itu kepercayaan aku sama kamu." Kata-kata itu membuat Raffi terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi setiap kalimat yang keluar selalu terasa salah. Ia sadar tidak ada pembenaran untuk membuat seseorang kehilangan rasa percaya. Anastasia menatap wajah suaminya lama. "Aku nggak datang ke Indonesia cuma buat jadi istri yang kamu bohongi. Aku datang karena aku percaya sama kamu. Sekarang aku nggak tahu apakah aku masih bisa percaya lagi." Suara Anastasia bergetar, tapi nadanya tenang, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk marah. Hari-hari setelah itu terasa sepi. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, tapi seperti dua orang asing, makan bersama tanpa bicara, tidur di kamar yang berbeda, dan saling berpura-pura sibuk. Namun meskipun Anastasia mencoba bersikap dingin, hatinya tetap sakit setiap kali melihat Raffi berusaha memperbaiki keadaan. Raffi mulai sering pulang lebih awal, memasak untuk mereka, dan bahkan menulis catatan kecil di meja makan. "Aku sayang kamu, maafkan aku." Tapi bagi Anastasia, luka itu belum sembuh. Ia mulai berpikir untuk kembali ke Rusia. Ia bahkan sempat membuka situs penerbangan dan mencari tiket pulang. Namun setiap kali melihat foto pernikahan mereka di meja, hatinya ragu. Ia ingat bagaimana Raffi dulu berjuang meyakinkan keluarganya, bagaimana ia menjemputnya di bandara dengan bunga mawar, dan bagaimana pria itu dulu selalu membuatnya tertawa. Apakah semua itu sudah hilang? Pikirnya pelan. Suatu sore, tetangga mereka, Bu Tatik, datang berkunjung. Wanita paruh baya itu sudah seperti ibu sendiri bagi Anastasia. "Bu Anastasia,
Kok jarang kelihatan akhir-akhir ini? Anastasia tersenyum lemah. Lagi nggak enak hati, Bu. Bu Tatik duduk di sampingnya. Saya tahu, saya sering lihat kamu sama Mas Raffi akhir-akhir ini kayak lagi jauh. Anastasia menunduk. Kami cuma sedang banyak masalah. Bu Tatik menepuk tangannya. Namanya rumah tangga, Bu. Kalau cuma karena orang ketiga, jangan langsung nyerah. Kadang suami hilaf, bukan karena nggak cinta, tapi karena dia nggak sadar udah nyakitin. Anastasia menatapnya. Tapi bagaimana kalau kepercayaan sudah hilang, Bu? Ya pelan-pelan dibangun lagi. Nggak bisa cepat, tapi bisa. Asal dua-duanya mau. Kata-kata itu menempel di kepala Anastasia lama setelah Bu Tatik pulang. Malamnya, ia duduk di balkon kecil rumah sambil menatap langit Jakarta yang mendung. Ia sadar, tidak ada pernikahan yang sempurna. Tapi ia juga tahu, cinta sejati tidak hanya diukur dari bahagia, tapi dari kemampuan bertahan. Keesokan paginya, Raffi mencoba mengajak bicara lagi. Nastia, aku udah atur cuti 3 hari. Aku mau kita ke Bandung. Aku cuma mau kita berdua aja. Tanpa gangguan, tanpa kerjaan. Anastasia ragu. Untuk apa? Untuk mulai lagi dari awal. Anastasia diam lama, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, perjalanan ke Bandung itu awalnya canggung. Mobil dipenuhi keheningan, tapi perlahan, udara dingin dan pemandangan hijau membuat mereka mulai bicara sedikit demi sedikit. Raffi menceritakan masa kecilnya. Bagaimana ia dulu sering main di sawah dan memanjat pohon jambu. Anastasia tertawa kecil. Tawa yang sudah lama hilang. Di momen itu, Raffi menatapnya lembut. Aku rindu dengar kamu ketawa. Anastasia hanya tersenyum, tapi dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang hangat muncul lagi. Malamnya, mereka menginap di villa sederhana di pinggir kota. Raffi menyiapkan makan malam sendiri. Nasi goreng buatan tangannya yang tidak terlalu enak tapi penuh niat. Aku tahu aku gak bisa hapus semua kesalahan, Nastia. Tapi aku mau kamu tahu, aku masih orang yang sama. Orang yang dulu kamu percaya. Anastasia menatap mata suaminya. Aku masih lihat orang itu di depan aku sekarang. Tapi entah kenapa, rasanya sudah beda. Raffi menghela napas. Aku akan terus berusaha sampai rasanya enggak beda lagi. Hening sejenak. Lalu Anastasia berkata pelan. Kamu tahu, di Rusia, kalau seseorang berkhianat, biasanya hubungan itu berakhir. Tapi di sini, orang-orang selalu bilang maaf. Aku belum tahu mana yang lebih benar. Raffi menatapnya dalam-dalam. Mungkin bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang masih mau berjuang. Kalimat itu membuat Anastasia terdiam. Ia tahu, di balik semua kesalahan Raffi, masih ada ketulusan. Ia bisa merasakannya dari cara Raffi menatapnya, dari kesungguhannya meminta maaf, dan dari caranya tidak menyerah. Malam itu, mereka duduk di teras villa, menatap bintang-bintang. Udara dingin, tapi suasananya hangat. Raffi memegang tangan Anastasia pelan. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku janji, ini terakhir kali kamu harus nangis. Karena aku, Anastasia, menatap langit. Aku ingin percaya, tapi butuh waktu. Aku punya waktu sebanyak yang kamu mau. Jawab Raffi. Air mata mengalir di pipi Anastasia. Tapi kali ini, bukan karena marah, melainkan lega. Ia tahu, luka itu tidak akan hilang dalam semalam. Tapi setidaknya, mereka berdua sudah berhenti saling menjauh. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Anastasia bersandar di bahu suaminya lagi. 2 hari berikutnya, mereka pulang ke Jakarta. Hubungan mereka memang belum pulih sepenuhnya. Tapi suasananya sudah berbeda. Ada usaha, ada harapan. Namun kehidupan tidak berhenti menguji mereka. Beberapa minggu kemudian, Clara datang ke kantor Raffi untuk menyerahkan proyek yang belum selesai. Raffi sudah berusaha menjaga jarak,
tapi seseorang memotret mereka sedang berbicara. Foto itu tersebar di grup kantor dan akhirnya sampai ke telinga Anastasia lagi. Saat ia melihat foto itu, rasa sakit lama langsung muncul. Tapi kali ini, ia tidak marah. Ia hanya menatapnya lama, lalu menarik napas. Ketika Raffi pulang, Anastasia langsung menunjukkan foto itu. Raffi terdiam. Aku nggak ngapa-ngapain sayang. Dia cuma ngasih dokumen. Anastasia menatapnya dengan mata tenang. Aku percaya. Raffi terlihat terkejut. Aku percaya. Karena kamu udah buktiin kalau kamu mau berubah. Aku juga mau belajar percaya lagi. Tapi tolong, jangan kasih aku alasan untuk ragu. Raffi mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Nastia. Malam itu, mereka makan malam bersama untuk pertama kalinya dengan perasaan lega. Tidak sepenuhnya bahagia, tapi lebih tenang. Anastasia sadar, cinta tidak selalu tentang kesempurnaan, kadang tentang dua orang yang sama-sama memilih untuk tetap tinggal meski dunia menyuruh mereka pergi. Dan malam itu, sebelum tidur, Anastasia menulis di buku catatannya. Di Rusia, aku belajar cinta itu tentang kejujuran. Di Indonesia, aku belajar cinta itu tentang memaafkan. Dua hal yang berbeda, tapi ternyata sama pentingnya. Setelah malam panjang yang penuh air mata, suasana rumah Raffi berubah sunyi. Anastasia duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Raffi semalam tidak banyak bicara, hanya diam, menatap lantai dengan wajah penuh sesal. Pagi itu, Raffi keluar kamar dengan langkah pelan. Sarapan, Nas, suaranya lirih, seolah takut memecah keheningan. Anastasia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja yang sudah berisi roti dan telur goreng buatan sendiri. Aku nggak lapar, jawabnya pelan. Raffi menghela napas panjang. Aku ngerti, kamu kecewa, tapi aku bener-bener nggak ada hubungan sama Dinda. Aku cuma... Anastasia memotong. Suaranya meninggi. Kamu pikir aku bodoh? Ya, aku lihat sendiri pesan-pesannya. Raf, kamu bilang dia cantik kalau senyum. Kamu pikir aku nggak bisa baca bahasa Indonesia? Raffi menunduk. Tidak ada pembelaan kali ini. Ia tahu salahnya bukan hanya pada pesan itu, tapi pada sikapnya yang membiarkan perempuan lain terlalu dekat. Nas, katanya pelan. Aku cuma salah batas. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Anastasia berdiri, berjalan ke arah jendela. Di Rusia, laki-laki yang udah nikah nggak akan kasih ruang buat perempuan lain, Raf. Karena kami tahu, dari sana awalnya semua berantakan. Raffi terdiam. Kalimat itu menamparnya keras. Ia sadar, selama ini ia terlalu mudah bergaul, terlalu ramah, sampai lupa kalau batas kesetiaan tidak selalu terlihat jelas. Beberapa hari berikutnya, rumah itu seperti dua dunia berbeda. Anastasia lebih sering diam, sementara Raffi mencoba mencari cara agar istrinya mau bicara lagi. Ia belanja bahan makanan kesukaan Anastasia, menjemputnya dari tempat kursus bahasa, bahkan mematikan ponselnya setiap di rumah. Tapi tetap saja, jarak di antara mereka seperti tak bisa dijangkau. Hingga suatu sore, saat hujan turun deras, Raffi mendapati Anastasia duduk di teras, memandangi langit yang gelap. Ia mendekat dengan payung di tangannya. Kamu masih marah? Tanya Raffi hati-hati. Anastasia menoleh pelan. Aku nggak marah. Aku cuma capek. Capek sama aku. Capek harus ngerti hal yang seharusnya nggak perlu dijelasin. Aku datang Jojo ke sini, ninggalin semua di Rusia. Tapi kadang aku ngerasa aku sendirian. Raffi menarik kursi, duduk di sampingnya. Aku yang salah. Nas, aku terlalu cuek. Aku pikir semua baik-baik aja.
Anastasia menatap matanya. Kamu tahu kenapa aku kaget waktu dengar kata pelakor? Raffi menggeleng. Karena di Rusia, konsep itu hampir nggak ada. Perempuan kami keras. Mereka nggak mau jadi yang kedua. Tapi di sini, aku lihat banyak yang malah bangga rebut suami orang. Aku nggak ngerti kenapa cinta di sini bisa dibuat mainan. Raffi menatap ke depan, menelan ludah. Nggak semua begitu, Nas. Banyak juga yang setia, tapi kalah sama keadaan. Kadang laki-laki juga salah karena nggak jaga perasaan pasangannya. Hening. Sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. Anastasia akhirnya bicara lagi, suaranya lebih lembut. Aku bukan mau nyalahin kamu terus, Raf. Aku cuma pengen kamu ngerti, kesetiaan itu bukan cuma nggak selingkuh, tapi juga tentang rasa aman. Kalimat itu menembus hati Raffi. Ia menatap istrinya lama, lalu menggenggam tangan Anastasia yang dingin. Kalau kamu mau kasih aku kesempatan, aku mau belajar. Bukan buat buktiin apa-apa, tapi buat kamu. Air mata Anastasia menetes pelan. Ia tidak menjawab, tapi genggaman tangannya tidak dilepas. Hari demi hari berjalan. Perlahan, hubungan mereka mulai membaik. Raffi berusaha lebih terbuka, sementara Anastasia mulai belajar memahami bahwa setiap budaya punya sisi kelam dan terang. Ia sadar, tidak semua perempuan Indonesia seperti yang ia dengar, dan tidak semua laki-laki seburuk yang ia takutkan. Namun luka itu masih meninggalkan bekas. Suatu malam, Anastasia menulis surat di buku catatannya, bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Aku datang ke negeri ini dengan rasa ingin tahu, tapi yang kutemukan lebih dalam dari sekadar budaya. Aku belajar bahwa cinta butuh kesadaran, bukan tentang siapa yang lebih setia, tapi siapa yang mau menjaga. Beberapa minggu kemudian, mereka berdua menghadiri acara keluarga di kampung halaman Raffi. Di sana, Anastasia disambut hangat. Ibu Raffi bahkan memeluknya sambil berbisik, "Terima kasih udah sabar sama anak saya." Anastasia tersenyum, hatinya mulai terasa ringan. Ia mulai melihat sisi lain dari Indonesia. Sisi yang penuh kasih, kekeluargaan, dan ketulusan. Sore itu, di tepi sawah, mereka berdua berjalan beriringan. Raffi menggenggam tangan Anastasia erat. "Aku janji, Nas, aku gak akan bikin kamu ngerasa sendirian lagi," katanya. Anastasia menatap langit jingga, lalu tersenyum kecil. "Aku juga janji, aku akan terus belajar jadi istri yang lebih sabar." Mereka berdua tertawa pelan, bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena akhirnya mereka saling memahami. Malamnya, Anastasia menatap Raffi yang tertidur. Dalam hati, ia bersyukur. Ia sadar, dimanapun berada, entah Rusia atau Indonesia, manusia tetap sama. Ada yang setia, ada yang khianat. Tapi semua bisa berubah kalau mau belajar menghargai cinta esok harinya. Sebelum berangkat kerja, Raffi memeluk Anastasia lama sekali. "Aku sayang kamu, Nas," katanya pelan. Anastasia menjawab dengan senyum. "Aku juga, Raff. Tapi jangan cuma ngomong." "Ya, bukti." Raffi tertawa kecil, lalu mencium keningnya. "Siap, Nyonya Rusia." Ketika pintu tertutup, Anastasia menatap dirinya di cermin. Ia tersenyum, senyum yang berbeda. Bukan senyum wanita asing yang bingung dengan budaya baru, tapi senyum seorang istri yang mulai menemukan rumahnya. Dalam hati ia berbisik, mungkin Indonesia memang punya banyak pelakor, tapi juga punya banyak cinta yang nyata. Dan aku ingin jadi bagian dari yang kedua. Beberapa bulan berlalu, Anastasia mulai aktif membuat konten kecil di media sosial tentang perbedaan budaya Rusia dan Indonesia. Ia menulis dengan jujur, lucu, dan hangat. Banyak perempuan yang menulis pesan padanya, curhat soal rumah tangga, soal kesetiaan, dan soal rasa percaya. Dalam salah satu unggahannya ia menulis, "Kesetiaan bukan soal negara,
Dimanapun kita tinggal, manusia tetap sama. Yang penting bukan tempatnya, tapi hatinya. Apakah masih bisa memilih untuk bertahan, meski kadang luka terasa dalam? Tulisan itu viral, banyak yang tersentuh. Dan malam itu, Raffi memeluknya dari belakang sambil berbisik, "Ternyata kamu bukan cuma bule yang heran sama Indonesia. Kamu bule yang ngajarin kami cara mencintai lebih baik." Anastasia tertawa kecil. Dan kamu, pria Indonesia pertama yang berhasil bikin bule Rusia nangis, tapi tetap bertahan. Mereka tertawa bersama. Lampu rumah kecil itu menyala hangat di tengah malam Jakarta yang tenang, dan di sanalah kisah mereka berakhir. Bukan dengan perpisahan, tapi dengan pengertian. Karena akhirnya Anastasia mengerti, pelakor bukan tentang bangsa atau budaya. Itu tentang manusia yang kadang lupa menjaga apa yang paling berharga. Dan ia bersyukur karena cintanya akhirnya pulih. Tidak sempurna, tapi nyata. Kadang kita sibuk nyalahin budaya, nyalahin lingkungan, bahkan nyalahin orang lain. Padahal yang paling sering kita lupakan adalah diri sendiri. Anastasia datang jauh dari Rusia, bukan cuma buat nikah dengan Raffi, tapi buat belajar. Belajar tentang cinta, tentang kesetiaan, dan tentang arti rumah yang sesungguhnya. Karena ternyata, dimanapun kita tinggal, entah di Rusia, Indonesia, atau di ujung dunia sekalipun, masalah hati tetap sama, tentang rasa percaya, dan tentang siapa yang mau menjaga. Mungkin Indonesia memang masih punya banyak pelakor, tapi juga punya banyak cinta yang jujur, perempuan yang kuat, dan laki-laki yang akhirnya sadar kalau setia itu bukan beban, tapi pilihan. Anastasia akhirnya tahu, cinta sejati bukan yang selalu bahagia, tapi yang bertahan meski sempat hancur. Dan bagi Raffi, kisah ini bukan sekadar pelajaran, tapi pengingat. Jangan pernah biarkan orang lain mengisi ruang yang seharusnya cuma untuk orang yang kamu cintai. Karena sekali kamu kehilangan kepercayaan, butuh waktu lama untuk menemukannya lagi. Tapi kalau cinta itu tulus, waktu akan menyembuhkan segalanya.